Pada minggu kedua, kami melakukan praktikum mengenai ciri seksual sekunder dan primer, serta anatomi organ reproduksi ikan kelompok Teleostei. Ikan Teleostei meliputi ikan emas, ikan lele, dan juga ikan nila. Sebelum melakukan pembedahan, kita melakukan identifikasi melalui ciri seksual sekunder, yaitu dari bentuk tubuh serta dari lubang urogenital. Setelah melakukan identifikasi melalui ciri seksual sekunder, kita melakukan pembedahan untuk mencari gonad serta hati dari ikan Teleostei. Pembedahan ikan emas dimulai melalui sirip pektoral, kemudian diarahkan menuju ke lubang urogenital. Hal ini dikarenakan untuk mencari gonad agar gonad tersebut tidak rusak. Berikut ini gambar dari gonad ikan mas. Ciri seksual sekunder dari ikan nila dapat dilihat dari bentuk tubuhnya serta dari warna. Ikan nila dengan jenis jantan akan memiliki tubuh yang lebih besar dibandingkan dengan betina dan warnanya lebih cerah. Proses pembedahan ikan nila sama seperti ikan mas, dengan memotong melalui sirip pektoral, kemudian mengarahkan ke lubang urogenital. Setelah dilakukan pembedahan, dapat diketahui bahwa gonad dari ikan nila tersebut yaitu ikan jenis jantan, tetapi merupakan ikan monoseks. Hal ini dapat diketahui dari tidak berkembangnya gonad pada ikan tersebut. Berikut gambar gonad jantan dari ikan nila monoseks. Ciri seksual sekunder dari ikan lele dapat diamati melalui bentuk tubuhnya serta lubang urogenitalnya. Bentuk tubuh dari ikan lele jantan memiliki tubuh yang lebih kecil dibandingkan ikan betina, sedangkan untuk lubang urogenital akan menonjol pada jantan. Proses pembedahan ikan lele berbeda dengan ikan nila dengan ikan mas. Proses pembedahan dimulai dengan membuat huruf T pada bagian bawah dari ikan lele, kemudian dilanjutkan sampai ke lubang urogenitalnya. Gonad dari ikan lele berbeda dengan ikan yang lainnya karena bentuk gonad dari ikan lele berbentuk seperti gerigi dan jumlahnya sepasang. Juga dengan hati dari ikan yang lainnya, hati ikan lele berbentuk kecil. Pada praktikum minggu ketiga, kita melakukan praktikum mengenai ciri seksual sekunder dan primer serta anatomi organ dari Avertebrata. Avertebrata yang pertama kita amati yaitu lobster. Lobster dapat diidentifikasi gonadnya melalui kaki kelima dan dapat diidentifikasi melalui bentuk tubuh. Untuk jantan akan lebih besar dibandingkan dengan betina. Avertebrata selanjutnya yang diidentifikasi yaitu kepiting. Kepiting dapat dibedakan melalui abdomen. Pada kepiting jantan, abdomen yang dimiliki yaitu berbentuk runcing, sedangkan pada betina berbentuk bulat dan lonjong. Proses pembedahan dari kepiting dilakukan melalui bagian lunak di belakang kepiting, kemudian
Kepiting betina yang sudah matang gonat akan memiliki banyak telur di bagian perutnya. Pada abdomen kepiting jantan memiliki dua pengait yang digunakan untuk mentransfer sperma dari jantan ke betina. Sedangkan pada kepiting betina memiliki bagian seperti bulu yang digunakan untuk melepaskan telur dari bagian tubuh ke luar. Ciri seksual sekunder dari ikan cumi-cumi dapat dilihat dari bentuk tubuh, di mana jantan memiliki tubuh yang lebih kecil sedangkan betina memiliki tubuh yang lebih besar. Hal lain yang dapat diamati dari perbedaan cumi jantan dan betina yaitu pada cumi jantan memiliki lengan hectocotylus yang lebih panjang dibandingkan dengan betina. Lengan hectocotylus panjang pada jantan digunakan untuk mencengkeram betina saat melakukan proses reproduksi. Gonat yang dimiliki oleh kerang hijau betina yaitu berwarna oranye, sedangkan pada kerang jantan memiliki gonat yang berwarna putih susu. Pada praktikum minggu keempat, kami melakukan praktikum mengenai perkembangan gonat serta gambaran histologis dari reproduksi ikan. Pada pos ini kami melakukan praktikum mengenai kateter pada ikan lele. Proses percobaan kateter pada ikan lele harus dilakukan secara perlahan agar tidak menyakiti ikan lele serta tidak merusak dari gonat berupa telur ikan lele tersebut. Ciri seksual sekunder dari ikan lele dapat diamati melalui bentuk tubuhnya serta lubang urogenitalnya. Bentuk tubuh dari ikan lele jantan memiliki tubuh yang lebih kecil dibandingkan ikan betina, sedangkan untuk lubang urogenital akan menonjol pada jantan.
dan dapat dilihat dari gonad ikan jantan lele tersebut baru mencapai TKG 2, sedangkan pada ikan lele betina sudah mencapai TKG 4. Di pos selanjutnya kami melakukan praktikum mengenai gonad dari udang. Udang yang kelompok kami pilih yaitu udang hias red cherry dan semua udang yang disediakan berjenis betina. Pada udang betina yang sudah mencapai TKG 4, maka telur yang berada di tubuhnya akan diletakkan pada kaki-kaki berenangnya. Pada pos 3, kami mengamati mengenai ikan mas serta ikan lele. Untuk ikan mas sendiri berjenis kelamin jantan, sedangkan pada ikan lele berjenis kelamin betina. Pada pos ini kami mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi gonad dari ikan mas jantan. Hal ini dikarenakan gonadnya sudah mengalami kerusakan akibat dari proses pembekuan. Gonad dari ikan lele yang diamati pada pos 3 dapat diketahui bahwa sudah mencapai TKG 3. Pada pos 4 kami mengamati mengenai ikan lele dengan gonad jantan. Pada ikan lele tersebut dapat diketahui bahwa TKG yang dicapai yaitu pada TKG 3. Sedangkan pada ikan mas betina yang berada pada pos 4 sudah mencapai TKG 3 pada ikan mas betina. Pada praktikum minggu kelima, kami akan melakukan identifikasi mengenai GSI yaitu Gonadotrophic Index, kemudian Hepatosomatic Index atau HSI, serta USG pada ikan. Percobaan dimulai dengan menganestesi ikan mas menggunakan arowana stabilizer. Kemudian dilakukan penimbangan bobot dari ikan mas tersebut. Selain ikan mas, ikan yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu ikan lele. Sebelum dilakukan percobaan USG, ikan dilapisi dengan gel untuk menghindari gelombang yang dikeluarkan dari alat USG tersebut, karena akan berdampak terhadap ikan dan bakal menimbulkan luka. Prop yang digunakan pada USG ikan yaitu berupa prop linear. Tonjolan pada prop haruslah mengarah pada kepala dan bagian yang tidak menonjol diarahkan kepada ekor. Alat USG sendiri memiliki fitur yang bermacam-macam dan haruslah diperhatikan pada layar display. Alat USG membantu mengidentifikasi mengenai gonad yang berada di dalam tubuh ikan, baik ikan mas maupun ikan lele, serta melakukan praduga tentang tingkat kematangan gonad dari ikan tersebut. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Muhammad et al. 2021, GSI atau Gonadotrophic Index merupakan
perbedaan nilai gonad yang menginterpretasikan tingkat kematangan gonad dari suatu ikan. Sedangkan HSI atau Hepatosomatic Index menurut Tresnati et al. 2018 didefinisikan sebagai berat hati yang dibandingkan dengan berat total dari tubuh. Hepatosomatic Index ini merupakan salah satu cara untuk mengetahui cadangan energi yang tersedia pada suatu organisme untuk melakukan reproduksi. Berdasarkan hasil USG yang telah dilakukan, dapat dilakukan praduga bahwa ikan lele yang telah dilakukan USG memiliki gonad dengan tingkat kematangan 2, sedangkan pada ikan lele memiliki tingkat gonad yang sama yaitu pada TKG 2. Setelah dilakukan pembedahan pada ikan nila, kelompok kami membuktikan bahwa ikan nila yang dilakukan USG yaitu memiliki TKG 2 dan setelah dibedah memiliki TKG 2 juga. Berdasarkan hasil USG yang telah dilakukan, dapat dilakukan praduga bahwa ikan lele yang telah dilakukan USG memiliki gonad dengan tingkat kematangan 2, sedangkan pada ikan lele memiliki tingkat gonad yang sama yaitu pada TKG 2. Pada praktikum minggu ke-6, materi yang dijelaskan yaitu mengenai sebaran diameter telur serta fekunditas telur dari ikan mas. Fekunditas sendiri didefinisikan sebagai jumlah telur yang dimiliki oleh ikan betina yang belum dikeluarkan sebelum pemijahan. Pada percobaan, diameter dan fekunditas telur dari ikan mas ini menggunakan alat bantu yaitu berupa USG untuk memudahkan pengambilan telur menggunakan kateter untuk sampel telur. Dapat dilihat ketika selang kateter masuk ke dalam gonad betina, maka akan terlihat di dalam display USG bahwa selang tersebut bergerak ke dalam dan ketika dilakukan penyedotan, telur-telur yang berada di dalam gonad akan tersedot keluar. Berdasarkan penelitian Kamilov et al. 2020, dijelaskan bahwa tingkat fekunditas dari ikan mas sangat bergantung dari usia serta panjang tubuh ikan. Bahkan bisa mencapai 580.000 butir telur dalam sekali pemijahan. Sebelum dilakukan penghitungan fekunditas telur secara menyeluruh, dilakukan penusukan terhadap ikan mas agar ikan mas tersebut mati dan kemudian ditimbang berat totalnya. Setelah itu dilakukan pembedahan terhadap ikan mas, kemudian diambil gonad tersebut. Pengambilan gonad pada ikan mas harus dilakukan secara hati-hati agar telur tidak rusak dan tidak berceceran kemana-mana. Kemudian gonad total akan ditimbang dan dibagi dua antara sisi kanan dengan sisi kiri. Dapat diketahui bahwa sisi kiri dari gonad yang telah diambil seberat 0,52 gram, sedangkan untuk bagian kanan 0,48 gram.
Didapatkan hasil keseluruhan dari fekunditas yaitu sebesar 4.333 telur. Setelah itu dilakukan pengamatan dari beberapa sampel fekunditas telur baik dari posterior, interior maupun bagian tengah untuk diambil 10 sampel dan dilakukan pengamatan melalui mikroskop. Dan berikut sebaran diameter telur pada ikan mas yang didapatkan oleh kelompok kami. Berikut bagian-bagian dari posterior, interior maupun tengah dari gonat ikan mas.